Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Kita semua bersuka cita mau masuk hadirat Tuhan, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau baik dan teramat baik bagi setiap kami Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, pujian kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Engkau dalam hidup kami Bapa. Kau hadiri tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Raja kami yang ajaib, Raja kami yang dahsyat. Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Naikkan pujian ini dari awal. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan,
berdiri tata kekudusan-Mu. Ampuni setiap kami Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu saja katakan, kudus, kuduslah, Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sekali lagi Bapak Ibu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Engkau kudus,
memuji Engkau, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita ajaib, amin. Bersyukur punya Allah yang dahsyat. Tos kanan kirinya katakan Allah kita dahsyat. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan yang dahsyat. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hanya untuk siapa? Tuhan Yesus, amin. Mari kita menaikkan pujian ini dari awal. Dengan dahsyat kita mau katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu menemukan setiap kami, yang menemukanku, selamatkan kami dan pulihkanku. Naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Katakan haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Ini iman kami. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus, amin. Yang mau katakan amin. Mari kita mau naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mesti memuji Tuhan, come on. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Allah yang dahsyat bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau bersyukur. Umat Tuhan yang bersyukur, sama-sama kita mau nyatakan dengan iman. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kita dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Umat Tuhan yang dibebaskan, kita mau bangkit dalam nama Yesus. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang mau memberikan hidupnya bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Kita mau lebih lagi puji Tuhan, amin. Masih semangat, amin. Yes. Amin. Tos kanan kirinya, katakan semangat memuji Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan di tempat ini. Kami mau naikkan pujian ini dengan dahsyat di hadapan Tuhan. Bertepuk tangan sama-sama. Kita mau naikkan pujian ini dahsyat di hadapan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Hey! Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yang mau lagi katakan haleluya. Kita menaikkan
pujian ini dari awal. Langit dan bumi, katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Hey, Sebab Dia ciptakan semuanya. sebab keagunganmu, Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. mari lambaikan tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dialah Tuhan dan Raja kita, amin. Kita mau naikkan pujian ini. Wah, dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan dengan iman keras. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Umat Tuhan yang bersyukur. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Bawa pujianmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Raja kita, katakan Yesus. Siapa dia? Kita memberikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Kita mau sorakan haleluya bagi Dia Raja yang agung. Sama-sama kita katakan, hey. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat saja, katakan sama-sama, say. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sorakan haleluya. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan haleluya. Kau Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi tanpa musik kita berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Segala sembah, hormat kami, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami gak mau takut sebab kami percaya kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Kau setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah.
seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang bertahan di dalam kegelapan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Untuk menyerah hati yang hancur, Tuhan pakai berikan ku hati seperti Hana di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, sekali lagi nyatakan imanmu. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan
menerima belas kasihan-Mu ya Tuhan. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Kita yang menerima belas kasih Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu yang terus nyata atas kami. Kami perlu belas kasihan-Mu untuk kami bisa menjalani kehidupan kami. Biarlah hati-Mu yang terus tergerak oleh karena belas kasih-Mu itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami memandang hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kecintaan-Mu. Hidup yang penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Biarlah belas kasihan-Mu terus Engkau nyatakan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Surat cinta-Mu yang Kau nyatakan pada kami melalui setiap ayat yang kami baca, setiap ayat yang kami renungkan. Kami mohon pengurapan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus untuk mengerti, memahami kebenaran daripada firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia begitu saja dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu akan bekerja, firman-Mu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami izinkan Roh Kudus untuk mengelola tanah hati kami. Supaya tanah hati kami Tuhan adalah tanah hati yang baik, yang bisa ditaburi oleh kebenaran daripada firman-Mu. Firman-Mu bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini, Tuhan sendiri yang mengendalikan, Roh Kudus sendiri yang menuntun. Sehingga tidak ada satu kesalahan pun, tidak ada yang tersesatkan, tetapi semua mengalami lawatan Tuhan, semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paradigma setiap kami semua diubahkan. Kami yang lemah memperoleh kekuatan yang baru, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat memperoleh kelegaan, kami yang mengalami kebimbangan, kebingungan, kami diberikan jalan keluar daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami semua. Kami izinkan ruangan ini penuh dengan suasana surga. Begitu juga hati dan pikiran kami. Segala kuasa jahat yang ingin mencuri benih-benih daripada firman-Mu, yang ingin merusak, mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mendakwa kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya perkenanan Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kami saat kami menerima firman-Mu. Kami siap Tuhan, berbicaralah karena kami mau mendengar. Setiap kita yang siap diberkati dengan limpah firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih worship leader, singer, pemain musik, Mega Multimedia. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Wah, sudah agak siang ini, udah agak ini mendekati jam makan siang ini jam-jam rawan ini. Sekali lagi shalom. Haleluya. Jadi saya jadi semangat karena Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang semangat. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu dengan orang-orang yang begitu mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Saya melihat orang-orang yang penuh dengan sinar kemuliaan Allah di wajah Bapak Ibu semua. Haleluya. Ya, terima kasih pada Pak Gembala, Bapak Pendeta, Dr. Hari Kusumo. Ya, beliau panutan saya. Saya banyak belajar dari beliau, Bapak Ibu. Dulu waktu ini sedikit flashback ya Pak. Ini kan agak panjang nih waktunya ibadah kedua. Ya lumayan panjang gitu. Jadi dulu waktu saya masuk di kampus di mana sekarang saya mengajar, dulu ngelamar jadi admin, beliau yang mewawancarai saya gitu. Itu awal pertemuan dan puji Tuhan sampai hari ini masih bisa bersama-sama di ladang pelayanan Tuhan. Haleluya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Efesus Suratman. Nanti saya udah kepanjangan ngomong alur ngidur, lupa memperkenalkan diri, repot. Pak siapa yang khotbah itu ya? Ya Bapak yang hitam manis itu tuh agak-agak ganteng. Nah, kan gak enak sayanya gitu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Efesus Suratman. Ya, saya sudah menikah. Istri saya itu sebagai seorang perawat. Waktu itu, ini dia lagi cuti, ya waktu itu dia kerja di salah satu rumah sakit yang ada di Bintaro. Rumah kami itu ada di Cipondoh, Tangerang. Tapi sekarang kami sudah tinggal di pastori gereja di Kebun Jeruk. Jadi rumah kami kosongkan.
kami meninggali rumah Tuhan. Rumah kami tinggalkan jadi kosong, akhirnya menepati pastori. Ya, itu pilihan. Jadi semua karena Tuhan. Jadi istri saya Batak, saya Jawa. Nanti kalau udah punya anak, pejabat, peranakan Jawa Batak. Kalau orang tua saya asli Jawa Bapak Ibu, ya, tapi saya lahir besar di Sumatera. Papa mama saya itu transmigrasi dulu tahun 1989, sudah transmigrasi dari Jawa ke Sumatera, tepatnya di Riau. Jadi kita yang dari Jawa lahir di Sumatera itu dapat julukan Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Keren ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Selain melayani sebagai hamba Tuhan, saya juga mengajar sebagai seorang dosen bersama-sama dengan Bapak Gembala kita. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya anak ya, atau Bapak Ibu yang ingin belajar sekolah teologi bisa mendaftar ke saya. Promosi, numpang promosi Pak. Ya, sambil menyelam cari ikan kan. Bukan sambil menyelam minum air. Kalau minum air kembung. Ya, cukup sekian Bapak Ibu perkenalan dari saya, karena tidak ada hal yang menarik yang perlu saya perkenalkan dari saya, tapi ada hal yang menarik dari firman Tuhan yang harus kita terima hari ini. Itu yang paling penting. Jadi saya menyadari saya hanya alat, jadi yang paling penting itu bukan alatnya, tetapi apa yang mau disampaikan. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema ini Bapak Ibu, Tuhan yang berbela rasa. Ya, apa sih berbela rasa itu? Ini definisi panjangnya. Jadi nanti saya akan singkatkan. Tapi kita harus tahu dari definisi panjang berbela rasa. Berbela rasa itu artinya kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain yang diwujudkan dengan sikap empati, kepedulian, dan tindakan nyata untuk membantu. Ini bukan sekedar simpati atau kasihan, tetapi melibatkan dorongan untuk membantu secara aktif dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Seolah-olah penderitaannya adalah penderitaan kita sendiri. Sederhananya berbela rasa itu adalah merasakan, benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, ini Tuhan kita. Ini Tuhan kita yang berbela rasa itu. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Wah, Pak, tapi kan Tuhan. Ya, ini dia uniknya, hebatnya, menariknya. Tuhan kita. Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain. Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang diyakini oleh orang lain. Semua bisa dianggap Tuhan. Bahkan diri kita bisa menganggap diri kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Dan saya berani mengambil kesimpulan, saya berani menyatakan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang merasakan apa yang manusia rasakan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan lihat buktinya Bapak Ibu. Kita boleh next. Ini ayat bacaan kita terdapat di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan ke-100. 99, 100. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita nanti membaca di ayat satunya, kita akan tahu imam besar itu siapa. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, imam besar itu berbicara tentang orang yang mewakili Tuhan, mewakili umat di hadapan Tuhan. Itu imam besar. Jadi kita itu tidak bisa langsung berhadapan dengan Tuhan pada saat di perjanjian lama. Umat itu nggak bisa langsung datang masuk ke ruang Maha Kudus, tidak bisa langsung membawa korban persembahannya. Semuanya aksesnya itu harus melalui imam. Ini dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita mau diampuni dosanya, kita datang dulu ke imam. Imam nanti menyampaikan kepada Tuhan. Jadi dia menjadi pengantara yang menanggung dosa umat. Ini gambaran imam. Dan kalau kita lihat nanti, apa perbedaan antara imam besar kita di dalam Yesus Kristus dengan imam besar yang ada di perjanjian lama, kita akan melihat Bapak Ibu, perbedaan yang sangat jauh sekali. Jadi imam hanya imam yang bisa masuk ruang Maha Kudus.
Jadi kita nggak bisa nyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena cuma imam. Tapi menariknya pada saat kita membaca ayat bacaan kita di dalam Ibrani 4 ayat 15, itu kita bisa mengetahui Bapak Ibu, ternyata imam besar kita, imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang memiliki jarak yang jauh antara kita dengan dia. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14, karena kita telah mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi imam besar ini yang di ayat 15 itu jelas menuju mengacu kepada Tuhan Yesus. Boleh next. Ya. Dan kita mau tahu ini Bapak Ibu, imam besar kita. Sama-sama katakan imam besar kita. Ini kita harus meyakini dan meneguhkan dalam hati kita bahwa imam besar kita adalah Yesus Kristus. Siapa sih dia? Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau orang yang menuduh, oh orang Kristen itu Tuhannya manusia. Manusia yang dijadikan Tuhan. No, bukan. Dia adalah Tuhan, dia adalah firman Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang menjadi sama seperti kita. Makanya dengan dia berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah Tuhan yang merasakan apa yang manusia rasakan. Tuhan mana yang seperti Tuhan kita? Nggak ada Bapak Ibu. Tuhan mana yang mau merasakan seperti apa yang manusia rasakan? Manusia sedih, dia juga mengalami kesedihan. Manusia mengalami kelaparan, juga dia mengalami kelaparan. Manusia mengalami penderitaan, dia lebih-lebih lagi mengalami penderitaan. Tapi Yesus itu bukan manusia biasa, Bapak Ibu, bukan. Ada pembedanya antara kita dengan Yesus. Nanti kita akan lihat bedanya apa. Tetapi dia memang harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita tahu Tuhan itu yang mana. Yang percaya katakan amin. Kita tidak akan tahu Tuhan itu yang seperti apa kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada umat manusia. Oh Tuhan, semua orang bisa mengatakan ini Tuhan, itu Tuhan. Dan bahkan diri kita sendiri bisa mengaku, aku Tuhan atas diriku sendiri. Tapi Tuhan yang benar itu yang mana? Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyatakan dirinya. Dan bukan hanya dia menyatakan dirinya, tetapi dia adalah Tuhan yang juga merasakan apa yang manusia rasakan. Yang percaya katakan amin. Jadi dia bukan hanya manusia biasa yang menjadi imam. Dia bukan hanya mewakili Tuhan, tetapi dia sendiri adalah Tuhan. Jadi Tuhan langsung yang berinisiatif mengambil tindakan-tindakan imam tadi. Yang dampaknya lebih besar daripada dampak yang dilakukan oleh imam. Lalu selanjutnya, Yesus tidak masuk ke ruang Maha Kudus buatan manusia. Tetapi dia yang merupakan perpanjangan. Dia yang merupakan sang pemilik daripada ruang Maha Kudus itu sendiri. Bukan calo Bapak Ibu. Sama-sama katakan Yesus bukan calo. Bukan Bapak Ibu. Bukan. Yesus bukan hanya sekedar dia menjadi perantaranya saja, sudah sampai situ, stop, enggak. Dia sang pemiliknya malahan. Bahkan ruang Maha Kudusnya itu bukan sebuah sekedar simbolis. Tapi sebuah keadaan di mana orang biasa pun bisa masuk ke sana. Orang yang berdosa pun bisa masuk ke sana dan diterima lagi oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang dikurbankan bukan lagi kambing domba atau lembu. Tapi yang dikorbankan adalah dirinya sendiri. Pemimpin mana? Atau Tuhan yang mana yang mau mengorbankan dirinya untuk orang-orang berdosa? Sesungguhnya kita gak layak Bapak Ibu untuk menerima keselamatan anugerah yang begitu luar biasa itu. Tetapi karena dia yang berinisiatif, dia sendiri yang mau melakukannya. Tanpa paksaan, tanpa alasan, karena perbuatan kita. Enggak Bapak Ibu, tapi dianya sendiri yang mau.
Apa bukti daripada Yesus berbela rasa kepada kita? Apa buktinya Tuhan itu berbela rasa kepada kita? Yang pertama Bapak Ibu, Yesus mengerti kelemahan kita. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Yang akhir-akhir ini kita sedang mengalami banyak kelemahan-kelemahan. Apakah kelemahan tubuh? Apakah kelemahan rohani? Seolah-olah merasa Tuhan itu jauh sekali. Seolah-olah doa kita itu kayaknya nggak sampai ke langit. Seolah-olah doa kita, nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita nggak sampai ke Tuhan. Berbagai macam problema, berbagai macam kondisi yang membuat kita lemah. Apakah lemah secara fisik, mental kita, psikologi kita. Apapun kelemahan-kelemahan kita, Dia merasakan, Dia mengerti. Yang percaya katakan amin. Jadi, dan kalimatnya tadi jelas di ayat 15-nya Bapak Ibu. Sebab imam besar kita yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ini bukti daripada Tuhan itu berbela rasa sama kita. Yesus mengerti kelemahan kita. Yesus mengerti keadaan kita. Jadi pada saat kita menyanyikan lagu Allah mengerti, Allah peduli, itu bukannya sekedar lagu Bapak Ibu. Tetapi itu benar-benar ungkapan dari isi hati kita yang percaya Tuhan ngerti keadaanku. Mungkin tetangga kita, saudara kita, keluarga kita tidak bisa memahami apa yang kita rasakan. Bahkan diri kita nggak ngerti sendiri. Aku ini kenapa sih? Saya banyak menerima konseling yang seperti itu Bapak Ibu. Aku nggak ngerti sama diri aku sendiri. Gitu. Dirinya sendiri saya tidak bisa mengerti dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa mengerti dirinya. Tapi Tuhan melampaui itu semua. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami, kelemahan-kelemahan apa yang dia alami. Yesus merasakan, Yesus merasa, Yesus masuk ke dalam pengalaman kita. Makanya Tuhan itu harus jadi manusia. Supaya manusia paham. Tuhan itu peduli sama kita. Supaya manusia mengerti. Tuhan itu gak meninggalkan kita. Supaya manusia memahami bahwa manusia diciptakan bukan untuk dilepaskan begitu saja. Dibiarkan gitu saja. Tuhan tidak membiarkan kita. Lalu yang kedua buktinya. Masih pembahasan di bukti yang pertama. Yesus mengerti kelemahan kita. Yesus tidak menghakimi dari kejauhan, namun memahami dari dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang adil. Dia tidak akan membiarkan dosa itu tidak menerima konsekuensinya. Tetapi Yesus juga adalah pribadi yang kasih. Sifat kasihnya tidak diingkari. Jadi bagaimana antara keadilan dan kasih ini bisa berjalan secara bersamaan? Ya dianya yang menjadi penjembatan untuk membuktikan keadilan Tuhan dan membuktikan kasih Allah. Keadilan Tuhan, dosa harus menerima konsekuensinya. Upah dosa ialah maut. Jadi Yesus harus mengalami kematian supaya keadilan Tuhan dinyatakan. Dan di waktu yang sama juga Yesus menyatakan kasihnya. Untuk membuktikan Yesus itu mengasihi manusia, Tuhan itu mengasihi manusia, maka Yesus harus melakukan itu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan. Dia bukan hanya sekedar menyatakan keadilannya, tetapi dia memberikan kasihnya. Banyak orang yang pasti tertuduh dengan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya saya bertemu dengan orang yang atau orang yang bercerita kepada saya, atau saya tahu seseorang melakukan sebuah kesalahan, yang ada dalam pikiran pertama adalah pasti dia sudah terhakimi oleh dirinya sendiri. Orang yang sudah melakukan kesalahan itu pasti ada di dalam hati nuraninya itu melakukan pendakwaan atas dirinya. Jadi untuk dirinya sendiri saja sudah menghakimi dia. Tapi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia bukan hanya sekedar menyatakan keadilannya, tetapi dia menyatakan pengertiannya kepada kita.
Dan terakhir, Yesus tahu apa yang kita rasakan. Kelemahan fisik, emosional, ini godaan nih sebenarnya ini Bapak Ibu. Godaan yang kita alami, kesepian, tekanan, depresi kita. Dia tahu. Dan dia mengalaminya. Dia ada di sana bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, bukti daripada Yesus, bukti daripada Tuhan berbela rasa kepada kita. Yesus mengalami pencobaan. Ia telah dicobai, di dalam ayat 15 itu. Ia telah dicobai, itu kalimatnya. Yesus di dalam keberadaannya sebagai manusia, di dalam inkarnasinya sebagai manusia, dia mengalami pencobaan. Sangat jelas sekali pada saat di Matius 4 bagaimana di padang gurun dia mengalami pencobaan, dia harus menerima ini dan itu, tetapi dia berhasil melewatinya. Jadi ini menjadi sebuah penguatan bagi kita bahwa kalau kita dicobai, kalau kita mengalami pencobaan, ada sebuah penguatan yang harus kita pahami, yang harus kita terima dalam diri kita, bahwa sebelum kita mengalami ini, Yesus sudah mengalami duluan. Wah, ini keren sekali Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu tahu ke depannya orang yang percaya kepada dia akan juga mengalami pencobaan-pencobaan. Jadi sebelum orang percaya ada dan mengalami pencobaan, dia sudah lebih dahulu menjadi role model. Sudah menjadi percontohan. Supaya apa? Supaya pada saat orang percaya mengalami pencobaan-pencobaan, kita bisa flashback, kita bisa ngelihat Yesus Kristus. Bahwa Yesus aja ngalamin ini, Yesus melewati ini, Yesus merasakan ini. Maka kita tidak punya alasan untuk kita tidak mau menjalani. Jadi pencobaan, apakah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini menjadi pencobaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang. Dulu ada ungkapan, mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Semua bisa kita lakukan dengan jari kita. Semua berkaitan dengan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua. Dan aksesnya sangat mudah. Tapi Yesus sudah memberi teladan untuk kita bahwa dia melewati ini. Lalu, Yesus tahu rasanya diprovokasi. Bagaimana musuh orang-orang yang memusuhi Yesus Kristus. Ahli-ahli Taurat, para imam, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Yang memposisikan Yesus sebagai ancaman buat mereka. Yesus merasakan. Kalau hari ini kita di posisi itu, ada yang memprovokasi kita, ada yang menekan kita. Ada pilihan-pilihan sulit yang harus kita tentukan, yang harus kita putuskan. Yesus sudah mengalami itu dulu. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kabar sukacita yang kita dengar. Dan bukan hanya sekedar sebuah informasi. Saya berdoa dalam nama Yesus tertanam dalam hati kita. Dan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Yesus dicobai, ia layak menolong mereka yang sedang dicobai. Kalau Yesus belum pernah mengalami apa yang kita alami sekarang ini, kita nggak bisa menjadikan Yesus percontohan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang lain yang mengalami kehilangan, sabar ya, kalau kita belum pernah merasakan arti daripada kehilangan. Akan beda rasanya Bapak Ibu. Misalnya saya memberikan penguatan kepada Bapak Ibu yang sabar ya Pak, yang sabar ya Bu. Tapi saya belum pernah mengalami apa yang Bapak Ibu alami. Ya itu memang memberikan dampak. Tapi kalau saya mengalami seperti apa yang Bapak Ibu alami dan saya memberikan penguatan, itu akan jadi beda intensitasnya. Coba deh Bapak Ibu, tadi malam saya baru kunjungan ke rumah jemaat bersama istri dan salah satu pelayan. Jadi ibunya ini sudah ditinggal suaminya. Dan yang pelayan yang kita bawa itu, dia juga sudah kehilangan suaminya. Jadi ada 2 orang yang tidak punya suami di ruangan yang sama. Intensitasnya itu menjadi berbeda pada saat saya memberikan penguatan kepada ibu si A ini dibanding dengan ibu yang B yang jemaat ini yang memberikan penguatan. Kenapa? Karena mengalami nasib yang sama. Jadi supaya kita
yakin dan teguh bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu berbela rasa dengan kita, dia lebih dahulu ngalamin apa yang kita alamin, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa Yesus nggak omdo. Apa omdo? Omong doang. Yesus sudah melakukannya. Saya selalu tanamkan dalam diri saya, jangan mengkhotbahkan apa yang belum saya hidupi. Jangan mengkhotbahkan apa yang saya belum bisa lakukan. Supaya apa? Supaya khotbah itu bukan hanya sekedar kata-kata yang disampaikan, tetapi apa yang sudah dihidupi. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, karena waktu saya terus berjalan. Ini bukti daripada Tuhan itu berbela rasa dengan kita, yaitu apa? Yesus tetap kudus untuk membela kita. Dia memang dicobai, dia mengalami apa yang kita alami, tapi ini yang membedakan antara kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita. Kita baru, contoh, makanya saya pakai kata kita, termasuk supaya saya masuk di dalamnya. Kita baru tersinggung sedikit, disalahpahami sama orang, bisa langsung tersinggung. Kita belum tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang yang kita anggap kita bisa mendapatkan perhatian, kita bisa marah. Tapi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa dalam Yesus Kristus, sekalipun dia mengalami pencobaan, sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami kelemahan-kelemahan yang manusia alami. Jadi kita punya standar, kita punya patokan. Kalau kita difitnah orang, kalau kita dihina orang, kalau kita disakiti orang, apa yang harus kita lakukan? Standarnya kita ya Yesus Kristus. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasanya itu berat banget. Berat, Pak. Ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Berdoalah bagi mereka. Pak, kalau bisa saya nggak usah ketemu sama dia, nggak apa-apa, Pak. Tapi ini realitanya, Bapak Ibu. Yesus sudah lebih dahulu teladanin. Yesus sudah lebih dahulu melakukannya. Siapa? Kita percaya kepada siapa? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, memposisikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memposisikan dia sebagai imam besar kita, maka dia yang turut dengan kelemahan-kelemahan kita, kita juga harus mengambil bagian yang sama untuk mengikuti teladannya. Yang mau katakan amin. Saya yakin dan percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, itu tidak membuat kita berbuat dosa. Itu tidak membuat kita jatuh. Itu tidak membuat kita meninggalkan teladan yang sudah diberikan Yesus Kristus. Jadi Yesus tidak hanya mengerti kelemahan kita, tetapi dia mengalahkan dosa untuk kita. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Kita semua berdosa, Bapak Ibu. Tetapi oleh karena kasih-Nya, kita menerima pengampunan itu. Tetapi oleh karena ketidakberdosaan Yesus Kristus, itu menjadi perwakilan kita di hadapan Bapa. Ini indah sekali, Bapak Ibu. Kita yang gak layak di hadapan Bapa, kita yang gak layak di hadapan Tuhan, diwakilkan oleh Yesus Kristus. Supaya kita dihitung sebagai orang-orang yang layak. Kita yang tidak benar dijadikan benar. Kita yang bersalah dibenarkan. Kita yang seharusnya binasa diselamatkan, peroleh hidup yang kekal. Coba kalau Yesus berdosa, gak layak Bapak Ibu, gak bisa. Tapi karena dia tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya, maka bersyukurlah kita menjadi orang Kristen. Kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai Bapak Ibu, kita sudah sekian puluh tahun ikut Yesus, tapi menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran tersebut. Tidak hidup di dalam dia. Dan saya berdoa, tidak ada satupun di antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi karena Yesus tanpa dosa, ia layak menjadi imam besar yang sempurna, pembela kita di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan. Empatinya bukan empati pasif.
Yesus memberikan jalan keluar. Dosa ini kan masalah ya Bapak Ibu ya. Dosa kita kan masalah. Ada konsekuensinya, yaitu apa? Kematian. Bukan hanya kematian fisik tapi kematian kekal. Yesus punya jalan keluarnya. Saya selalu punya suka rumusan tuh, fakta, masalah, solusi. Faktanya kita jatuh dalam dosa. Masalahnya saat kita jatuh dalam dosa, kita masuk neraka. Solusinya Yesus Kristus melalui salibnya. Dan contoh nyata ini Bapak Ibu, benar-benar Yesus itu berbela rasa dengan kita, Tuhan kita berbela rasa dengan kita. Boleh next. Kita semua tahu peristiwa Taman Getsemani ya Bapak Ibu ya, di mana Tuhan berdoa, di mana Yesus mengutarakan isi hatinya. Jadi jangan ini akan panjang nih pembahasannya. Nanti akan ada yang tanya tuh biasanya, loh Tuhan kok berdoa? Emang Tuhan berdoa sama siapa? Nah, jadi Yesus berdoa di Taman Getsemani itu bukan berarti posisi Yesus tuh lebih rendah dari Bapa, enggak Bapak Ibu. Itu berbicara tentang relasi antara Bapa dengan Yesus Kristus yang adalah satu. Yesus dan Bapa itu setara sama, satu hakikat, yaitu apa? Tuhan, tidak bisa dipisahkan. Ya itu pembahasan yang lain untuk Bapak Ibu. Nanti kita lebih fokus ke sini saja. Lebih fokus kita mau melihat bahwa Tuhan yang berbela rasa itu adalah Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Kita nggak usah baca ayatnya, tetapi kita mau melihat poin-poin apa saja yang ada di dalam ayat tersebut. Di dalam Matius 26 ayat 37 di situ Bapak Ibu ada kata yang menyatakan Yesus itu sedih dan gentar. Siapa di antara kita yang saat ini sedang sedih dan gentar? Yesus sudah mengalami duluan. Supaya di dalam kesedihan dan kegentaran kita memahami ada Yesus di sana. Ada Yesus yang juga merasakan itu. Hatinya sedih rasanya. Sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu ungkapan Yesus Bapak Ibu. Siapa di sini yang udah mau berputus asa? Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu apa. Dan saya mau bilang sesuai dengan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu dan kita semua masih hidup, jangan pernah mengakhiri hidup kita sendiri. Kalau belum waktunya Tuhan. Sekarang banyak sekali Bapak Ibu. Kemarin sore selesai rekaman, saya mendapatkan berita dari mahasiswa saya. Dia punya teman, 2 orang ternyata udah ada keinginan, bukan mahasiswa, tapi dia punya teman yang lain gitu. Dia udah punya keinginan ingin lompat dari lantai 5. Aduh, saya pikir itu dampingi, gak boleh enggak gitu. Ini terlalu banyak keputusasaan Bapak Ibu. Terlalu banyak keputusasaan yang sekarang sedang menguasai orang-orang percaya. Tapi percayalah di dalam keputusasaan itu, di dalam kesedihan kita, di dalam kegentaran kita, yang ingin ungkapan rasanya, udah Tuhan aku mau mati aja. Yesus ada di sana. Ada Yesus yang merasakan apa yang sekarang kita rasakan. Ada Yesus yang sudah merasakan sakit Bapak Ibu. Ada Yesus yang sudah merasakan kesedihan Bapak Ibu. Ada Yesus yang sudah merasakan pengkhianatan, penderitaan, kekecewaan, segala macam. Ada Yesus di sana. Kalau kita percaya ada Yesus, maka kita tidak punya alasan untuk menyerah. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan masih mau pakai hidup kita. Tuhan masih mau pakai hidup kita untuk menjadi saksinya, menjadi pemberita firman-Nya. Menjadi alat perpanjangan tangan Yesus di mana nama Tuhan dimuliakan. Melalui apa? Melalui penderitaan kita sekalipun Bapak Ibu. Jadi saya katakan jangan pernah sia-siakan penderitaan kita. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai penderitaan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan mau pakai permasalahan kita, pergumulan kita, bahkan kebangkrutan kita mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami itu semua kita bisa tahu, bisa mengenal ada Yesus. Apalagi ketakutan. Ketakutan itu yang nulis Lukas Bapak Ibu. Lukas itu seorang tabib, jadi dia mengatakan ketakutannya itu sampai membuat peluhnya seperti darah. Ya waktu saya 5 menit lagi. Seperti darah, supaya dia adalah tabib, jadi dia tahu anatomi tubuh yang permasalahan gitu. Jadi orang yang mengalami depresi, tekanan yang berat,
itu bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Jadi saking takutnya kayak gitu tuh Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya. Kita mungkin punya taman Getsemani kita masing-masing. Tapi percayalah, Yesus yang sama, Yesus yang berdoa di taman Getsemaninya, Yesus yang sama, yang bersama-sama dengan kita, yang sekarang ini juga sedang memeluk Bapak Ibu, memeluk kita, memegang tangan kita, menguatkan kita. Ada Yesus di sana yang sekarang sedang menghapus air mata kita. Ada Yesus di sana yang sedang merangkul kita, memberikan kekuatan karena Dia adalah Tuhan yang berbela rasa untuk kita. Yesus bukan hanya sekedar melihat pergumulan kita Bapak Ibu. Boleh next. Tetapi Dia masuk ke dalamnya. Dia mengerti kelemahan kita. Dia merasakan luka kita. Dia merasakan kepedihan kita. Dia merasakan air mata kita. Dia merasakan kesakitan-kesakitan kita. Separah apa yang kita alami dibandingkan dengan apa yang Yesus alami di jalan, di Via Dolorosa, di jalan penderitaan pada saat Dia memikul salib. Kalau kita merasa dikhianati oleh orang-orang sekitar kita, Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yesus ditinggalkan oleh para murid-muridnya pada saat Yesus ditangkap. Jadi jangan pernah merasa sendirian Bapak Ibu, karena ada Yesus di tengah-tengah kesendirian kita. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami, semua pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan Yesus tetap berkuasa memberi jalan keluar bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Yesus akan memberikan jalan keluar bagi kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Orang Kristen itu enggak bingung Bapak Ibu. Orang Kristen itu enggak akan bisa, dia enggak punya jalan keluar. Mentok enggak. Karena kita punya Yesus Kristus yang Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita enggak pernah yang namanya, kita tidak akan pernah kenal yang namanya jalan buntu. Aduh udah buntu banget nih, gak ada jalannya. No, kita punya Yesus yang adalah jalannya. Boleh next, satu slide lagi. Nah jadi saya mau simpulkan seperti ini Bapak Ibu. Jangan nyerah akan hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk kita. Tuhan gak pernah nyerah buat kita Bapak Ibu. Jadi Oma, jangan menyerah Oma. Ada Tuhan Yesus yang tidak menyerah untuk Oma. Ada Yesus yang tidak menyerah untuk Bapak Ibu semuanya. Dia ada di setiap cerita hidup kita. Yesus menderita. Tujuannya bukan supaya kita tidak menderita Bapak Ibu. Tetapi tujuannya supaya kita menjadi sama seperti Dia. Bertahan sampai akhir hidup kita. Dan memperoleh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kemenangan untuk kita disediakan saat kita memenangkan pertandingan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Saya undang untuk pemain musik, worship leader. Kita siapkan hati kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama yakini. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku, bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya Yesus ada di setiap musim hidup kita. Setiap musim hidup, Selalu kulihat setiamu, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku tanganmu menjaga langkahku. di dalam setiap keadaan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Dalam setiap Apapun keadaan yang Bapak Ibu sekarang alami, Dia dengar. Dia dengar
setiap doa kita, seruan kita, ungkapan isi hati kita kepada Dia. Tuhan yang pernah sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Ungkapkan ini dari hati kita yang paling dalam, bahwa kita sanggup melewati hari-hari kita dengan sayapmu. Tuhan terbang tinggi bersamamu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia memegang tangan kita. Dia mengulurkan kasih kepada kita. Dia mengulurkan pertolongan kepada kita. Kami terima kekuatan dan kesanggupan daripadamu ya Tuhan. Kami sanggup menjalani hidup kami. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Sekali lagi. Aku bersamamu. Setiap badai yang hidup kami bisa melewatinya ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Tuhan terbang tinggi bersamamu. Aku terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Kami terima kemenangan itu. Kami terima pertolongan itu. Kami terima penyertaan-Mu. Kami terima mukjizat-Mu. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima Tuhan cara-cara-Mu yang ajaib di dalam menolong kami. Kami tahu Tuhan ada Engkau dalam air mata kami. Ada Engkau Tuhan di dalam setiap kesedihan kami, di setiap pergumulan kami, setiap doa kami. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus terus bekerja. Firman-Mu terus bekerja atas umat-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang menyerahkan hidupnya, karena kami tahu Tuhan tidak menyerah dalam kehidupan kami. Yang pada hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mampu melewati setiap badai kehidupan kami. Kami mampu melewati setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang juga merasakan apa yang kami rasakan. Dan Engkau telah mengalahkan semuanya. Dalam nama Yesus. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala tempat ini. Seluruh staf pengembalaan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang diberkati pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita akan memasuki persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan kepada Pak Gembala. Bapak Ibu sekalian, ayo kita siapkan persembahan kita. Nanti bisa dimasukkan dalam amplop dan ditaruh di kotak belakang. Atau melalui QRIS yang Bapak Ibu bisa temukan di depan kursi Bapak Ibu. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang peduli. Mengerti apa yang kami alami Tuhan. Baik dari segi ekonomi kami Tuhan. Dari kesehatan kami dan keluarga kami. Tapi kami mau Tuhan mengembalikan kewajiban kami Tuhan. Untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan pakai Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan hamba juga percaya Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menabur sama-sama katakan amin.
Sambil kita menabur, dipersilakan kepada multimedia untuk pengumuman. Dengan sekolah minggu. Untuk ibadah youth diadakan hari Minggu pukul 12.30 siang hari. Ayo ajak semua anak-anak muda. Untuk ibadah UMAS diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Sedangkan untuk kelompok sel atau cool diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam di gereja ini. Saat teduh atau kelompok sel untuk anak-anak muda diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam di gereja. Doa pagi diadakan hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi di gereja. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melalui amplop yang telah disediakan, baik yang berwarna biru ataupun orange sesuai dengan tujuannya, dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan sewaktu Bapak Ibu keluar dari gereja ini. Atau dapat pula melalui QRIS yang ada di layar maupun di kursi Bapak Ibu sekalian. Dapat pula menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit dengan mesin edisi yang sudah disiapkan. Apabila perlu bantuan, dapat dilayani oleh pengerja yang ada. Ulang tahun GBI GNR hari Minggu 23 November diadakan 2 kali jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Perayaan Natal diadakan hari Kamis tanggal 25 Desember jam 9 pagi hingga jam 11 dan disertai dengan fellowship. Dan jangan lupa follow our social media, baik di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sepekan. Bapak Ibu bisa mengikuti setiap ibadah yang kita adakan. Seperti yang tertulis di Keluaran 23 ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sedikit pengumuman tambahan. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan tanggal 20 November gereja kita memperingati hari ulang tahun ke-14, semua karena penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi gereja kita, amin. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama hadir. Kita mau merayakan di tanggal 23 ya, 23 November. Kita mau sama-sama ada 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan kami juga berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bersedia hati untuk menabur dalam acara ini ya. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Ibu Saudara yang masih rindu untuk menabur, untuk memberkati acara ini ya, sama-sama kita boleh memasukkan di amplop putih di bagian belakang sudah disediakan. Ya, nanti bisa dimasukkan di dalam kotak saat kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan sekali lagi kami segenap pengerja dan jemaat ibadah satu mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Efesus Ratman yang sudah membawa kami ke dalam firman mengenal lebih jauh lagi tentang Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami masih diizinkan untuk beribadah di pagi hari ini dan telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah mengajarkan kami tentang bagaimana Engkau turut merasakan penderitaan kami. Engkau adalah Allah yang berbela rasa ya Tuhan. Dan sekarang kami mau declare bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang ada sama-sama dengan kami. Dan kami mau terus ada sama-sama dengan-Mu Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kami akan memperoleh kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Efesus Tuhan, yang sudah membawa kami, melayani kami Tuhan dalam ibadah kali ini. Dan kiranya Engkau berkati dia di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, seluruh kerinduannya Tuhan. Engkau lihat seluruh permasalahannya, kiranya ada sama-sama dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanannya Tuhan, dan terima kasih untuk ibadah kali ini. Dan kami juga berdoa untuk ibadah 2 nanti, Engkau juga pasti menyertainya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Dan sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kau lihat apa yang menjadi polemik di bangsa kami, Kau pulihkan ekonomi kami Tuhan, Kau berikan lapangan kerja Tuhan Yesus. Segala apa yang menjadi permasalahan negara ini, mulai dari masalah yang kami hadapi sebagai masyarakat Indonesia Tuhan, Kau lihat setiap dari kami Tuhan Yesus, Kau pulihkan bangsa ini sehingga kedepannya kami akan menjadi negara yang berkembang dan semakin maju Tuhan Yesus. Dan selanjutnya untuk gereja kami, tempat kami bernaung sekarang, GBI Jenderal Gatot Subroto, Kau berkati setiap visi misi yang ada bagi para pemimpin dan petinggi kami Tuhan Yesus. Kau berkati gembala kami Pak Niko Tuhan, dan setiap jajarannya yang Kau percayakan untuk menggembalai gereja ini Tuhan Yesus. Kiranya visi misi Tuhan Yesus ada pada mereka sehingga dapat membawa gereja ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semakin banyak jiwa-jiwa yang kami tuai Tuhan di sisa tahun 2025 ini, dan ke depannya 2026 kami punya visi baru. Kiranya Kau berkati, Kau sertai ya Tuhan Yesus. Selanjutnya untuk rayon 1D juga ya Tuhan, setiap rayon yang ada Engkau berkati Tuhan sehingga pada kesempatnya dapat memberkati lebih banyak jemaat lagi, dan khususnya untuk gereja ini Tuhan Yesus, GBI Gener Alamanda, tempat kami berada sekarang, tempat Kau percayakan kami untuk beribadah, untuk melayani-Mu juga ya Tuhan Yesus. Jikalau minggu depan kami akan merayakan ulang tahun kami yang ke-14, Kau berkati seluruh persiapan yang ada, mulai dari panitianya dan seluruh jemaat yang akan ambil bagian Tuhan di dalam perayaan ulang tahun nanti. Kau buat itu berhasil Tuhan. 14 tahun Kau telah menjaga kami, Kau telah menuntun kami sehingga sampai pada titik ini kami percaya Engkau akan menuntunnya sampai dengan berkesudahannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja ini ya Tuhan. Kau berkati mulai dari Pak Hari sebagai gembala, Kau berkati Bu Devi juga, Ibu Gembala dan keluarganya Tuhan Yesus. Seluruh pengerja yang ada yang juga mengambil bagian di ibadah satu kali ini, mulai dari worship leader, singer, pemusik, multimedia, sekolah minggu, usher Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan Yesus, pekerja-pekerja lainnya juga, kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat pada kami ya Tuhan, agar kami dapat melayani-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan juga untuk divisi pelayanan kami, mulai dari kategori umur usia emas Tuhan, youth, sekolah minggu, dan juga cool Tuhan Yesus. Kau berkati kami agar dapat menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk jemaat yang ada di tempat ini, jemaat yang setia di gereja ini ya Tuhan. Jikalau mungkin sedang dalam permasalahan Tuhan, apapun masalah itu, Kau yang lebih tahu hati dari masing-masing kami ya Tuhan. Dan kami mau berdoa kiranya kami juga semakin dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bercerita tentang permasalahan kami, sehingga dan kami percaya Tuhan, dengan kami menceritakannya Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Gak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh jemaat kami dalam permasalahannya. Jikalau sedang berbahagia, kiranya dapat memberikan kebahagiaan itu kepada yang lain, sehingga kebahagiaan itu dapat berlipat kali ganda, berkelimpahan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam beribadah dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, dan sebelum itu kami ingin menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Mari sembah kasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera,
berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus dan persetujuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, akan menjaga kehidupanmu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga. Dan Yesus nantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan